Berapa lama? Apa? Nggak mau ngomong. Oke, saudara, saya sedang bersama Mas Hasmi Reza. Hasmi Reza, betul ya Hasmi Reza? Betul Pak, betul. Beliau ini pengusaha muda, pengusaha UMKM yang banyak sekali aktivitasnya. Salah satunya punya kandang kambing. Beno Farm 12. Apa namanya? Beno Farm 12. Beno Farm 12. Mas Reza kapan itu mulai menggeluti apa namanya kandang kambing, usaha kambing? Kalau kambing ini yang terbaru Pak. Terbaru. Yang terbaru usianya belum ada sebulan. Kalau misalkan dihitung dari mulai bangunan ini didirikan, itu baru sekitar 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Masih benar-benar baru kalau untuk usaha kambing. Nah, gimana ceritanya kok usaha kambing? Kan Ya. saya lihat kan nggak bakat penggembala kambing, nggak punya bakat petani. Kok bisnisnya bisnis bau seperti itu? Gimana ceritanya? Iya, jadi sebenarnya ini usaha orang tua saya. Jadi bapak saya ini sudah memasuki masa pensiun. Dan dari bapak saya pensiun ini ingin melakukan banyak aktivitas, salah satunya ingin beternak, ya kan. Nah, saya pribadi sebagai anak yang basically saya adalah di keuangan, basic saya di manajemen pemasaran. Saya melihat, saya berpikir bahwa bapak saya ini nggak bisa kalau seandainya usaha yang digeluti bapak saya harus dijalankan oleh bapak saya sendiri. Ya, dalam pribadi saya nggak mau buat bapak saya itu capek atau kepikiran nanti usahanya bagaimana. Iya. Jadi dari situ saya mencoba untuk ikut masuk ke dalam usaha yang dibangun oleh bapak saya ini. Gitu, saya tuh ikut masuk, saya bilang ke bapak saya minta, bukan minta ya, jatuhnya minta lapak lah. Ya bahasanya minta lapak. Ibaratnya kalau bapak pengen fokusnya ke breeding, jadi bapak saya fokus ke breeding, nah saya mau fokus di fattening, penggemukan. Karena kalau misalkan bicara breeding, kalau kita dalam ilmu pemasaran baru bisa mendapatkan keuntungan itu 2-3 tahun. Jadi bapak saya fokus di breedingnya, saya fokus di pembesarannya. Saya fokus di pembesarannya. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa sebelumnya Pak, 2 tahun sebelumnya saya menggeluti jual beli kambing Pak. Tapi kambingnya kambing orang. Iya, jadi pada saat itu 2 tahun yang lalu, 2 tahun kemarin dan kemarinnya lagi, itu saya jual beli kambing dan saya melihat prospeknya. Bahwa kadang orang-orang milih kambing ada 2 tipe Pak. Ada satu pengennya kambing yang besar, bahasanya kalau kambingnya kecil, nggak enak kalau dilihat tetangga Pak. Iya. Tapi ada lagi orang-orang yang pengen cari kambing yang memang sesuai syariat Pak. Dia tidak melihat beratnya, tidak melihat besarnya. Yang dilihat adalah apakah usianya sudah cukup. Gitu Pak. Itu salah satu kriteria pelanggan saya pada saat itu. Nah, ada satu kisah yang sampai sekarang ini kenapa saya mau ikut bapak saya join untuk usaha kambing. Salah satunya gini Pak. Jadi pada saat itu ada pelanggan saya, calon pelanggan. Saya bilangnya cabuy, calon buyer. Iya, jadi dia bilang begini, Mas, saya mau kambing, saya pengen niat untuk kurban, tetapi saya punya uang hanya sekian. Sedangkan harga kambing, anggaplah dia punya uang hanya ngepas di angka di bawah 2 juta. Sedangkan pada saat kurban, harga kambing rata-rata di atas 2 juta, paling murah 2 juta. Harga segitu yang harga dari yang dia mau itu tidak ada dari kambing yang saya jual. Saya katakan gini, Ibu, tolong doakan saya, semoga saya punya kambing sendiri yang nantinya bisa saya jual untuk ibaratnya untuk orang-orang yang seharga ibu gitu. Maksudnya untuk orang-orang yang memang ingin kurban, duitnya kurang dan uangnya pas-pasan. Uangnya pas-pasan. Saya minta doanya. Nah, alhamdulillah ternyata mungkin sudah memang qadarnya Allah. Bapak saya buat usaha kambing. Dan juga di
kurban tahun lalu Pak, di kurban tahun lalu saya kan kurbannya kambingnya masih beli sama orang, beli sama kawan, dengan budget sekitar 2,5 pada saat itu. Saya berpikir bahwa kambing saya bakalan disediakan kambing dengan nggak apa-apa kecil, yang penting badannya keker gitu kan Pak. Ya, kita kan maunya seperti itu Pak. Badannya sehat. Tapi begitu datang di luar ekspektasi Pak. Di luar ekspektasi, kok kurus gitu kan? Kok kurus? Nah, waktu itu saya ngobrol dengan Mas Coy waktu itu. Mas Coy dia ini salah satu orang yang kalau diskusi saya apa-apa sama dia enak gitu. Saya bilang gini ke Mas Coy, Bismillah nih, Insya Allah saya pengen punya kambing sendiri, saya pelihara sendiri. Begitu nanti kambingnya besar, baru saya kurban. Mas Coy bilang apa? Insya Allah, amin. Yang penting niat dulu. Nah, subhanallah, 2 bulan kemudian saya dengar kabar bapak saya mau usaha ternak kambing. Ini mungkin udah salah satu qadarnya Allah Pak. Alhamdulillah. Karena pada saat ternak kambing, kandang ini belum jadi, kambing udah saya isi Pak. Jadi kambing bapak saya belum datang, tapi kambing saya udah datang. Bingung kan? Ini kambing dari mana? Nah, akhirnya kalau untuk kambing, saya kan punya beberapa usaha Pak. Saya punya usaha minuman sari buah berenuk. Sama yang kedua, saya punya usaha jual beli ikan cupang. Nggak beli, tapi jual ikan cupang. Nah, pendapatan dari buah berenuk dan pendapatan dari cupang itu saya larikan ke kambing. Ya, saya larikan ke kambing. Itu alhamdulillah dapat 2-3 ekor kambing. Nah, terus saya berpikir lagi, gimana caranya supaya saya bisa punya beberapa kambing, tapi tidak mengeluarkan uang saya. Tidak mengeluarkan uang saya. Akhirnya saya berpikir gimana nih caranya nih. Nah, akhirnya kepikiran lah, gimana kalau misalkan saya buka semacam tabungan kambing atau investasi kambing. Gitu kan, saya buka tabungan kambing atau investasi kambing. Saya pikir-pikir rumusannya, alhamdulillah ketemu Pak. Nah, investasi yang saya buka itu 2 juta. 500.000 buat booking kambingnya, 1,5-nya itu untuk biaya kambingnya. 1,5-nya untuk biaya kambingnya. Nah, perjanjiannya bagaimana? Ini yang kalau misalkan kambing, kan ada pilihan kambing atau domba. Kalau kambing itu usianya 1 tahun ke atas, kalau domba usianya 7 sampai 8 bulan ke atas. Itu untuk domba. Dan ini kontrak kerjasamanya selama 1 tahun. Kontrak kerjasama selama 1 tahun, pembagian hasilnya 50-50 setelah laba bersih. Bukan laba kotornya Pak. Laba bersih. Laba bersihnya. Dan juga kambing ini nanti misalkan dalam tempo baru 2-3 bulan dibeli. Misalkan ada orang yang menawar untuk akikah. Itu pun juga sama, bagi hasilnya 50-50 setelah laba bersih. Nah, kalau misalkan bicara gimana sih detailnya, apa aja sih pengurangannya? Saya bilang pengurangannya nanti kambing itu akan dilihat berapa baik lama perawatannya. Selama perawatan sekian bulan mengeluarkan berapa, dan itu akumulasi dari seluruh kambing yang ada di kandang. Setelah dikurangi baru dibagi. Jadi kalau misalkan ada yang invest terus kambingnya dalam 1 tahun ditawar orang 3 kali, nah itu bisa 4 kali dalam setahun kambingnya ganti-ganti Pak. Kambing yang saya sediakan itu kan untuk investasi Pak ya. Itu untuk orang-orang yang mau punya kambing tapi nggak mau repot buat pelihara. Nah, sedangkan kambing jenis saya sendiri, kalau dilihat dari cerita yang tadi saya bilang ada ibu-ibu tadi, kambing yang saya pelihara sekarang mungkin lebih banyak di kambing Jawa atau kambing kacang. Kambing kacang ini kalau diantara kambing-kambing yang lain, anggaplah ini kambing ras asli Indonesia yang secara harga itu mungkin lebih murah dibanding yang lain. Tapi saya kalau mengatakan ke investor saya, ketika Idul Adha, orang itu jarang yang namanya melihat jenis. Yang dilihat adalah apa? Berapa beratnya? Berapa beratnya? Bukan jenisnya apa. Itu. Jadi yang saya buka kalau misalkan ada investor mau kambing, untuk saat ini kambing yang tersedia adalah kambing Jawa kacang. Untuk domba yang tersedia adalah domba priangan. Tapi insya Allah jika memang ini berjalan lancar selama 1 tahun, itu mungkin nanti akan ada retretnya lagi Pak. Kalau kambingnya Jawa Randu bisa 2,5 juta. Kalau kambingnya nanti PE atau Etawa lebih lagi. Nah, insya Allah ini saya tesnya itu di tahun-tahun sekarang ini, tahun pertama ini. Ini kambing Jawa semua?
Enggak. Kambing kacang. Kambing kacang enggak, ini campuran Pak Pak. Ada Jawa Randu. Ada Jawa Randu, ada kacang, ada kambing Jawa kacang, saya bilangnya Jawa kacang. Lalu ada domba priangan, domba Garut juga ada Texel dan ada Merino. Yang difokuskan sama bapak saya untuk di breeding itu Texel dan Merino, dan juga domba Garut. Itu difokuskan untuk di breeding. Ini kayaknya sudah tahu benar soal kambing. Pertanyaan saya itu baru aja belajar ini apa memang backgroundnya apa sih, Mas? Saya backgroundnya pemasaran, Pak. Nggak ada hubungannya dengan. Tidak ada hubungannya dengan kambing. Saya kambing baru benar-benar baru. Ngerti kambing baru-baru ini aja. Baru ngerti kambing. Kenapa saya ibaratnya kalau orang ngobrol sama saya kadang berpikir kok udah paham banget. Ya itu. Iya. Sebenarnya Pak, saya ada ilmu yang saya terapin, Pak. Ilmu yang saya pegang selama ini, jika saya menemui hal-hal baru, saya mendapatkan dari guru saya. Guru saya selalu bilang apa? Ikro. Bacalah. Jadi yang dibaca ini apa? Yang dibaca itu pengalaman tetanggamu, pengalaman sahabatmu, pengalaman orang-orang yang sudah lama terjun. Dari pengalaman mereka kita belajar. Ya, dari kita belajar. Jadi jadi kita nggak perlu menjalani sekian puluh tahun untuk paham tentang kambing misalnya. Kita cukup belajar dari orang-orang yang terdekat kita. Di sini kan ada 2 peternak Pak di sini. Di belakang Bapak di sana ada kambing punyanya Pak Haji Kinjing Pak, ya pas di belakang kandang saya. Itu ada sapi juga. Nah di belakang sini juga ada sapi sama kambing juga. Ini juga ada nih. Oh itu belakang sana. Iya bener Pak, di belakang sini ada. Jadi ketika ada satu permasalahan dengan kambing, saya langsung curhat, saya langsung nanya. Tanya-tanya kamu. Iya. Makan alternatif apa kalau rumput nggak ada, misalkan? Oh bisa pakai tahu. Oh ini ada opsinya lain, konsentrat. Oh ada yang mau supply ampas jagung, gitu kan, ampas kedelai. Nah dari situ kita belajar Pak. Oh ternyata seperti ini ya. Oh ternyata seperti ini. Dan hasil dari pengalaman orang lain yang puluhan tahun, ketika kita belajar, insya Allah itu akan menjadi pengalaman kita juga. Intinya kita jangan pernah takut untuk mencoba. Terus berapa bulan tadi? Berapa bulan? 2 bulan setengah. Nah 2 bulan setengah ini makanannya masih rumput aja atau ada variasi? Udah variasi. Kalau misalkan pagi itu kenanya rumput, tadi siang tadi itu sebelum kasih rumput dikasih antara ampas tahu atau ampas tempe. Nanti sore baru rumput lagi. Itu juga hasil nanya-nanya ke orang-orang sekitar sini? Iya, hasil dari support saya bilangnya. Terus yang nyari rumput? Ada. Kita nggak nyari rumput sendiri Pak. Artinya kan ada biayanya kehitung di situ kan? Iya. Kita ada orang yang tiap sore itu nyari rumput. Kita juga ada yang ngebersihin kandang tiap pagi gitu Pak. Jadi artinya ada hitung-hitungannya semua lah gitu. Iya, kan? alhamdulillah ada hitung-hitungannya semuanya. Ini luas berapa di kandang ini? Sekitar 95 meter persegi Pak. Berapa sih? 10 kali 9. 10 kali 9 ya, 90 ya. Iya. Ini ukuran rumah saya ini. Jadi bapak saya ini buat kandang kambing. Emang awalnya itu settingannya sebenarnya settingan pondasi rumah Pak. Iya. Jadi kalau sewaktu-waktu ini kelihatan banget ya. Iya, bapak saya bilang kalau sewaktu-waktu nanti kambingnya kurang prospek, terus ternyata di sini mau dibangun perumahan lebih prospek, langsung jadi kontrakan Pak. Ini tanah sendiri. Iya, tanah sendiri. Tanah sendiri ya. Terus berapa kambing itu di dalam? Di dalam ada sekitar 49 kambing. 49 kambing. Ini udah maksimal apa masih bisa nambah? Belum, masih bisa nambah. Ukuran 90 luas 90 meter itu bisa untuk berapa kambing itu? Sebenarnya kalau dimaksimalkan itu bisa 150 Pak. 150 bisa dimaksimalkan. Cuma kalau untuk dipasinnya di angka 65. Pas. Maksimalin 150, dipasin 65. Ini korban berapa bulan lagi nih? Masih setelah 8 bulan lagi Pak. 8 bulan. Kira-kira nanti udah ada prediksi dong ini kira-kira. Sudah ada prediksi. Nanti jadi harga berapa gitu? Sudah ada prediksinya. Udah. Kira-kira kemarin yang berapa? Beli apa? Umur berapa yang dibeli kemarin? Yang mana? Saya artinya, variasi Pak. Oke lah, salah satu aja. Kambing kacang saya ambil yang 1 tahun. 1 tahun. Usia 1 tahun ya? Usia 1 tahun saya ambil. Kambing kacang. Kambing kacang usia 1 tahun. Domba priangan itu saya ambil usia 7 bulan. 7 bulan. Oke, 1 tahun harga berapa kemarin?
Kan ini masih murah nih sekarang. Iya, sekarang ini harga murah. Berapa kemarin? Harga murahnya itu diambil sekitar dari harga 1 sampai 1,2. 1,2 lah katakan ya. 1,2. 1 tahun, usia 1 tahun. Berarti usia 1 tahun. Kira-kira hampir 2 tahun ya udah. Ya, nanti pada saat kurban itu kan harga berat dikali dengan harga daging saat itu, Pak. Harga daging kambing. Itu nanti kan berkaliannya. Itu. Oke. Terus selama 2 bulan ini ada kendala-kendala apa ada nggak? Kalau kendala secara teknis, alhamdulillah nggak ada, Pak. Nggak ada, semua ke BK, Pak. Setiap kali misalkan kambing nih belekan, alhamdulillah saya punya kenalan dokter hewan di Facebook. Iya. Ya sharing-sharing. Jadi setiap kali ini kambing saya begini nih. pupnya mencret-mencret. Saya langsung lagi ada kawan-kawan yang mau sharing lagi sama saya. Itu, Pak. Jadi ibaratnya pengalamannya mereka jadi pengalaman kita, Pak. Penuh ini. Jadi setiap ada masalah tanya gitu. Iya, setiap ada masalah dikit tanya. Jadi Bismillah, Pak. Yang namanya usaha kita harus jalanin. Ya kan, bicara ikhtiar ya kita jalanin ini ikhtiar kita. Bicara hasil yaitu nanti hasil akhirnya. Kita lihat aja gitu. Kita kan nggak akan pernah tahu. Yang lebih parah itu ketika kita nggak jalan-jalan, Pak. Udah banyak nanya, udah punya niat, tapi nggak mulai-mulai. Bawaannya apa? Bawaannya takut ya. Kalau begitu bagaimana kita mau berhasil? Kalau ikan cupang saya dari 2014, Pak. Oh, sudah 6 tahun ya? Iya. 6 tahun ya. Kalau cupang saya dari 2014. Itu gimana itu kalau ikan cupang itu? Kalau ikan cupang ini lebih unik lagi, Pak. Lebih unik lagi kenapa? Kalau kambing itu kan orang membutuhkan. Oh iya. Iya, orang membutuhkan pada kambing. saatnya. Ada saatnya orang itu membutuhkan, walaupun bukan pokok. Nah, kalau ikan ini hanya sekedar hobi, Pak. Ibarat seni, nah yang saya jual buat orang-orang pecinta seni. Dari warnanya. Itu pecinta seni dari warnanya. Kalau bicara untung mana jual kambing apa jual ikan cupang? Kalau saya pribadi lebih untung jual ikan cupang, Pak, dibanding jual kambing. Dari segi hitung-hitungan ya. Dari segi hitung-hitungan. Itu karena jual cupang bisa beli kambing, Pak. Jual cupang bisa beli kambing. Selain kambing, ikan cupang, terus ada apa lagi tadi? Minuman, Pak. Saring buah berenuk. Apa itu buah berenuk itu? Ini buah berenuk ini memang selama ini dianggap buah yang tidak ada harganya. Pahit kan? Bohong gitu, Pak. Enggak ya? Kalau dibilang buah berenuk pahit itu bohong. Enggak ya? Enggak. Kalau dulu saya buat main bola itu waktu kecil. Iya, memang sampai saat ini pun juga dijadikan buat main bola, Pak. Buat main bola, buat racun tikus. Iya. Buat pestisida nabati. Terus kenapa dibikin minuman? Ini sejarahnya panjang, Pak. Nah, coba gimana? Gitu kan? Nyari apa, Mas? Oh, saya. Ini ya Rian ya, Mas Rian ya? Iya. Sinian. Syuting dulu, Abang, syuting dulu. Ini junior saya. Abis mukanya ditutupin jadi nggak ngenalin. Ntar dulu ya, Abang syuting dulu nih. Juniornya datang. Oke, Mas Hasmi, terima kasih. Alhamdulillah. Jajak lera. Amin. Dan manfaat barokah. Segmen berikutnya baru kita bahas berenuk full, Pak. Iya. Jadi sekarang ini kambing dulu aja. Kambing. Mana yang namanya Ridwan?